kesempatan banyak sehingga untuk berjualan. Nah, sekali lagi petani itu untung karena apa? Bisa jual yang laki. Kalau laki itu cepat gede, besar. Iya, gede besar laku dijual, apalagi menjelang Idul Adha. Namanya gede besar hitam lagi. Bener hitam lah, karena apa? Yang gede-gede itu yang hitam. Apa limosin gitu. Nah, ini jangan salah satu juga gitu. Nah, kenapa Tomo milih yang betina untuk diambil anaknya? Tomo waktu itu saya bertanya, dia beritahu, ceprot aja anaknya laki-laki sudah kira-kira 5 juta waktu itu, kira-kira 6 tahun yang lalu. Sekali ceprot. Ya gitu. Nah, terus saya bilang, lah ya tentunya dia untung karena apa? Pakannya ngirit, karena dia punya limbah sawit. Enggak juga, itu limbah sawit juga hargai, saya beli juga apa adanya, maksudnya sesuai kalau orang-orang jual limbah sawit. Nah, tapi kok bisa dia katanya perempuan itu menurut dia ngirit pakannya. Waduh. Gitu. Ngiritnya apa? Kalau perempuan itu nggak boleh gemuk-gemuk amat, cuma nggak boleh kurus-kurus amat, yang sedang-sedang saja gitu. Nah, itu nanti kamu peranakannya lancar malah. Kecil loh. Nah, ini mumpung udah sekali ya, yang seger-seger aja gitu. Kan nggak gede-gede Nah, amat. Ini saya terus teringat bahwa peluang bisnis itu yang laku siapapun hukumnya satu, barang langka. Kalau yang dijual itu langka, itu nanti kan memonopoli pasar. Kalau nggak bisa menciptakan barang langka, ini nyari yang barang bisa menciptakan tapi semurah mungkin. Nah, kalau murah, ya ngerti dewe, kalau murah apapun diserbu orang. Nah, Tomo ini mempraktikkan mungkin yang murah dengan keunggulan dia yang masih rahasia, orang lain nggak bisa murah, dia bisa murah. Nah, tentunya Tomo ini punya resep bagaimana pelihara betina agar punya keunggulan, ongkos produksinya murah, sehingga bisa jualnya Murah. untung. Nah, kenapa orang lain yang mungkin saya sendiri bidangnya di peternakan kok nggak bisa membuat perempuan itu langsing, cepet beranak, manaan gitu. Buktinya anak saya jual ya. Nah, dia punya keunggulan seperti itu. Nah, orang mau punya duit, katanya frekuensinya itu harus jualan. Apapun profesinya, bahwa itu profesi dokter, profesi insinyur, ujung-ujungnya juga jualan. Barangkali siapapun yang pintar berjualan, berdagang, nanti akan kaya raya. Buktinya, yang punya Chandra itu nggak punya produk, tapi pintar jualan, berarti juga kaya. Lim Siu Leong itu banyak juga jualan, walaupun punya perusahaan, tapi intinya juga jualan. Singapura, negara kecil, nggak punya produk, cuma pintar jualan. Dia jual jasa, akhirnya dia akan sugih juga. Nah, katanya nyari duit itu yang paling sempurna itu setiap hari ngitung duit. Kalau kita kan setiap bulan sekali baru ketemu duit. Loh, apalagi pegawai negeri saya ini miskin. Nggak percaya ya miskin. Ini jangan sampai terulang adik-adik, ya ibaratnya adik saya udah putih ya, saya bilang adik-adik. Jangan sampai kayak saya miskin. Kayak ini yang baru miskin, Pak Bodoh. Gimana nggak miskin? Anak saya mau sekolah ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tanpa omong bapak ibunya tahu kalau orang tuanya miskin, dia nggak ngomong masuk ke kedokteran gigi, daftarin. Tapi alhamdulillah Tuhan itu walaupun saya miskin masih diberi kehidupan. Alhamdulillah nggak keterima. Karena apa? Pihak sekolah itu melihat bahwa bapak mboknya itu income-nya berapa, akhirnya nggak terima kedokteran gigi. Cuma pilihan kedua, karena apa? Pihak panitia juga pinter, oh goblok sesuk ya ora lulus, ora kuat apa ya? Bayar. Karena apa? Setiap 6 bulan satu semester itu 7-9 juta. 7 sampai 9 apa 7 7-9 juta SPP-nya. Lah saya kan pendedak miskin. Jangan sampai terjadi dengan kawan-kawan. Untung anak saya ini nggak ngomong bapak ibunya daftar di UMJ.
Cuma ngomongnya setelah daftar, akhirnya dia nggak ngeliat-ngeliat, malah jasa yang brosip. Loh, ini anakku kok ketompo yang gini. Yang kedua, oh berarti Tuhan itu maha besar, maha adil untuk memposisikan kayak saya ini orang miskin, malah justru menempatkan posisi terbaik bagi saya. Itulah yang kehebatan Tuhan. Makanya itu tadi, bahwa di Indonesia ini seksi pasarnya karena bonus demografi. Kalau tadi mengkaitkan dengan pasar KWT, alhamdulillah bahwa Indonesia ini apapun dijual laku. Kalau nggak laku berarti saya yang jualan nggak bisa. Buktinya saya jual telek aja laku, ada yang beli. Ini udah terbukti saya jualan telur apa? Telek itu aja laku, ada yang beli. Nah berarti kan telek aja laku, berarti apa saja kan laku gitu. Nah itu tadi bahwa saya memang kesulitan untuk menyuluhkan ke peternak-peternak. Saya mestinya juga harus bisa membuat yang peternak di sini ini yang populasinya cuma 1, 2, 3 biar bisa makmur. Itu bagaimana? Itulah saya nggak bisa memasukkan mindset yang seperti itu dan merubah pola pikir peternak ini memang masih susah saya terkendali. Mungkin barangkali teman-teman ada metode yang lain agar mungkin yang peternak ini kan yang punya 1 ekor misalnya sapi punya 10, punya 20. Nah kalau taruhlah kalau tanaman pangan karena beli tanah untuk biar dia makmur dengan sawayombo gitu kan relatif lebih mahal. Cuma kalau diternak dari populasi 1 sampai populasi 10 kan relatif mungkin barangkali lebih enak untuk berkembangnya gitu. Nah, cuma itu tadi bahwa orang Rumbia pernah ngomongin saya. Ini mungkin apa ya, hanya sekedar tukar kaur aja. Dia bilang untuk biayai anaknya sampai perguruan tinggi sampai lulus cukup dia menggadokan 1 sapi betina. Sampai dia kuliah baru mulai dijual yang digado-gadokan. Dia gadokan 1 beranak, digadokan ke tempat orang lain. Yang anaknya tadi beranak digadokan ke sampai dia itu berapa tahun tidak dijual selama masih ceprot wek-wek, terus sapinya juga ceprot wek-wek digadokan gitu. Katanya cukup untuk membiayai ke universitas. Cuma itu tadi tidak dijual-jual selama dia masuk ke universitas. Cukup 1 betina saja. Ini yang ngomong orang Padang Dieng. Saya dibilangin sendiri karena saya orang peternakan, waktu itu dia cerita. Oh gitu toh. Nah saya berpikir mau niru-niru. Cuma saya udah dindon-dondonnya adik ipar saya. Wah itu resiko tinggi itu. Karena apa? Kalau ada penyakit jembrana, sapi ini langsung bus gitu. Mestinya memang saya tidak mengherokan kanan kiri, tetap menggadokan. Terus apa ya? Maksudnya asuransi pendidikan juga iya. Jadinya mix antara asuransi pendidikan yang di bank itu asuransinya sama dengan menggadokan sapi ini. Nah itulah yang mungkin barangkali apa ya? Yang harus kita telah kembali untuk membandingkan petani-petani atau peternak-peternak. Nah, saya dapat informasi juga kalau orang mau nyari duit itu yang setiap hari itu katanya ketemu duit apa? Tukang parkir. Jelas kalau orang tukang parkir kan begitu dititipin keluar kan kita dapat uang. Yang kedua jualan nasi uduk jam 11 saja sudah dapat duit. Kalau nasi uduknya cuma 1 lapak, buatlah lapak yang kira-kira 10 apa 20 sehingga yang masuk ke kantong lebih banyak gitu. Nah teori-teori seperti ini mungkin barangkali yang lebih punya itu mungkin barangkali yang mata sipit itu tadi. Nah inilah mungkin barangkali kalau saya membalikkan apa ya penglihatan saya diterapkan ke petani. Nah petani itu ngomongnya gini, oh bapak ngomong apa wis sampean niku.
Nah, yang salah itu saya ngomongnya apa penerimanya gitu, atau mungkin mindsetnya, melek finansialnya itu mungkin apa memang nggak apa ya, apa belum nyambung gitu. Terus ada contoh lagi bahwa ada seorang manusia ini kuliah sekolah, cuma anaknya orang kaya, sekolahnya goblok gitu. Sekolahnya goblok, tapi apa? Setelah lulus, ya tetap kaya. Tapi goblok sekolahnya gitu. Nah, kalau logikanya kan anaknya pinter, boleh duit pinter gitu ya. Cuma ini anaknya goblok, tapi nyari duit pinter gitu. Ini tetap sugih. Apa rahasianya? Rahasianya katanya DNA duplikasi dari bapaknya yang terbiasa nyari duit pinter. Ini nggak diterapkan, anaknya nggak dari sekolah, cuma kebiasaan orang tua yang diturunkan ke anaknya, inilah yang bikin dia pinter nyari duit gitu. Berarti antara sekolah dan golek duit juga berbeda, karena berbedanya duplikasi. Karena apa? Ajarannya orang tua itu setiap hari itu sudah benar. Cuma sekolahnya aja yang dulu nggak benar, ini barangkali gitu. Buktinya apa? Pedagang Lombok aja pinter, apa sugih gitu. Walaupun dia nggak sekolah. Berarti kan distribusi rezeki itu tidak mesti harus pinter, tidak mesti harus pandai. Cuma dia pinter ngecake bagaimana pasif income-nya, atau membuat dia itu punya pemasukan tiap hari itu pinter gitu. Nah, ini mungkin barangkali hanya celoteh daripada nganggur. Karena apa? Saya sendiri waktu itu memang ke tempat Pak Tomo yang punya sapi itu, sampai saya mengorek sedetail-detailnya sampai keunggulan dia, kenapa orang lain bisa, dia bisa, orang lain belum bisa gitu. Ini mungkin barangkali sesuatu yang langka dan mungkin keunggulan komparatif mungkin di sekitar kita. Tidak hanya Tomo aja yang seperti ini, mungkin dia pintar di bidang lain, cuma kita jiplaknya belum sebagus yang bikin perkembangan kita signifikan. Mudah-mudahan ini hanya celoteh aja, dan mudah-mudahan nanti teman-teman lebih makmur, jangan seperti saya nggak kuat nikolahkan anak yang seperti itu. Disyukuri Pak. Ya tetap syukur Pak, bagaimanapun juga bahwa Tuhan menempatkan yang terbaik hari ini untuk kita dan teman-teman semua. Walaupun mungkin barangkali nggak mampu, kita mungkin di sisi lain Tuhan itu menempatkan kita hari ini yang dikasihkan ke kita itu yang terbaik. Amin. Bersyukur kita bahwa hari ini kita tidak kena COVID, kita sehat. Buktinya kenapa yang dokter aja berguguran padahal dia tahu ilmunya, udah pakai APD, kok masih kena yang di Surabaya itu gugur-gugur dan lain sebagainya. Itu berarti kan Tuhan juga menempatkan seseorang atau umatnya itu yang terbaik untuk kita semua. Itulah barangkali kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.